bahas tentang fluidastatis dengan metode belajar audio visual tutor. Jadi bagian pertama akan saya jelaskan teori ringkas dan soal pengantar. Mungkin bisa kamu catat atau diulang. Setelah selesai, maka saya berikan soal latihan. Dikerjakan sesuai dengan waktu. Kemudian setelah itu akan saya berikan kunci, periksa, koreksi kesalahan. Anda mengerjakan, dan setelah itu lihat video pembahasan soal latihan tersebut. Kalau hasilnya belum memuaskan, silahkan diulang lagi video ini sampai hasilnya baik. Jika sudah memuaskan, maka perdalamlah dengan soal-soal sekolah, ujian nasional atau ujian sekolah, soal UTBK, soal UGM, soal UI, dan soal Undip. Semuanya akan kita bahas pada program belajar Margo Study Club, privat les, kelompok belajar, kerjasama sekolah, baik offline maupun online. Ya, kita mulai dari apa itu yang dimaksud fluidastatis, yaitu fluida yang tidak dinamis, tidak mengalir. Oke, dalam fluidastatis itu ada beberapa besaran fisika. Yang pertama, setiap fluidastatis itu akan menekan setiap benda di dalamnya karena berat dari fluida itu. Tekanan itu disebut dengan nama tekanan hidrostatis, yaitu tekanan akibat berat zat cair. Berapa besar tekanan itu? Tentunya pada suatu wadah yang kita cari tekanannya di suatu titik. Tekanan adalah gaya dibagi luas dan akibat gaya berat. Oke, mg, m-nya rho kali v, v dibagi a itu adalah tinggi. Berarti tekanan hidrostatis rumusnya adalah rho GH. Rho itu massa jenis, G itu gravitasi, H itu kedalaman. Kedalaman itu diukur dari atas. Jadi kalau pada peristiwa seperti ini tidak dipengaruhi bentuk bejana, tetapi kedalamannya sama dari permukaan, maka tekanan di A, B, C, dan D itu akan sama. Ya. Lalu kadang-kadang tekanan hidrostatis itu akan sama pada ketinggian yang sama. Akibatnya jika ini kita garis datar, maka tekanannya juga sama. Tentunya PA sama dengan PB, berarti G-nya kecoret. Rho 1 kali K1 sama dengan Rho 2 kali H2. Kemudian udara di atas zat cair juga menekan, yang namanya P0. Tekanan udara luar ya, 1 atmosfer 10⁵ Pascal. Jadi saat benda itu di dalam air, maka ditekan oleh dua, baik udara luar maupun hidrostatis. Jadi tekanan totalnya adalah P0 ditambah P hidrostatis, P0 ditambah rho GH. Inilah besaran pertama pada fluidastatis, yaitu tekanan hidrostatis. Oke. Kemudian selain tekanan hidrostatis, pada fluida yang statis, air yang diam, ada namanya tegangan permukaan. Jadi air itu atasnya ada karpetnya. Nah, karpetnya itulah, tikernya itulah tegangan permukaan. Itu yang menyebabkan kenapa nyamuk bisa berjalan di atas air. Tegangan permukaan definisinya adalah gaya dibagi panjang. Percobaannya seperti ini yang disebut dengan nama lapisan sabun. Oke. Nah, dan di sini kalau kita gunakan percobaan ini sebagai gaya adalah gaya berat beban, dan L-nya itu 2 kali panjang loh ya. Kenapa 2 kali panjang? Karena sungguhnya lapisan sabun ini ada 2 bagian, di depan dan di belakang. Buktinya kalau ditiup dia akan menjadi gelembung sabun. Bisa? Sehingga kali 2. Kemudian ada lagi besaran namanya kapilaritas, yaitu naik turunnya zat cair pada pipa kapiler. Pipa kapiler itu pipa yang sempit. Jadi kenapa buah kelapa ada airnya? Itu kapilaritas. Dinding yang basah, kapilaritas. Sumbu kompor, kapilaritas. Tisu, kanebo, kapilaritas. Berapakah yang naik itu? Ini rumusnya.
2 kali gamma cos theta dibagi rho G R, di mana gamma tadi adalah tegangan permukaan, G gravitasi, R jari-jari pipa, rho massa jenis, dan theta ini disebut sudut kontak. Jadi kalau kurang dari 90 berarti dia naik, tapi kalau lebih dari 90 maka cosnya negatif, berarti fluidanya akan turun. Itu gejala kapilaritas. Lalu yang berikutnya adalah gejala yang namanya viskositas, yaitu kekentalan. Di mana kalau ada suatu benda bergerak di dalam fluida, maka akan bergesekan. Seperti gaya gesek. Ya, berapa gaya Stokes namanya? 6 eta pi RV. V adalah kecepatan, R adalah jari-jari, pi 3,14, ini namanya eta, yang disebut koefisien viskositas, koefisien kekentalan, yaitu eta. Jadi akibatnya misalnya ada suatu kelereng kita jatuhkan di minyak, maka ada gaya Stokes yang ke atas, kelerengnya bergerak ke bawah, lalu ada gaya satu lagi nanti disebut gaya Archimedes. Pada saat terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dan gaya ke bawah, itu namanya kecepatan maksimum, kecepatan terminal. Rumusnya dari keseimbangan gaya ini bisa diturunkan dan menghasilkan 2R kuadrat G dibagi 9 eta. Dan selisih massa jenis bola dikurangi massa jenis fluidanya. Itulah besaran-besaran yang ada pada sebuah fluida statis. Oke, beserta rumusnya. Kemudian berikutnya ada satu lagi konsepnya, yaitu kita bicarakan hukum-hukumnya. Kalau tadi ada besaran pada fluida statis, ini hukumnya hanya ada 2. Hukum Pascal yang pertama, yang mengatakan bahwa tekanan itu akan diteruskan dengan sama. Akibatnya terjadilah keseimbangan tekanan F1 per A1, F2 per A2. Itu namanya hukum Pascal. Dan yang kedua adalah hukum Archimedes yang mengatakan suatu benda itu bisa terapung karena diangkat oleh gaya angkat ke atas, gaya Archimedes, seberat zat cair atau fluida yang dipindahkan. Makanya rumus gaya Archimedes adalah massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume yang tercelup, volume di zat cair. Tetapi kalau bendanya tenggelam, maka gaya Archimedes bisa digunakan berat di udara dikurangi berat zat cair. Ini khusus benda yang tenggelam. Oke. Dan kalau dirangkum semuanya, inilah semua rumus untuk fluida statis. Tekanan hidrostatis, tegangan permukaan, kapilaritas, gaya Stokes, kecepatan terminal. Dan ini adalah hukum Pascal. Hukum Pascal, ini tekanan total akibat udara. Dan ini adalah gaya Archimedes. Jangan lupa berat benda, massa kali gravitasi. Atau bisa juga massa jenis kali gravitasi kali volume. Ya, bisa kamu tulis ringkasan rumus itu. Dan nanti pasti akan banyak sekali manfaatnya. Baik. Kalau sudah kita rangkum pada materi ini, kita sekarang ke soal pengantarnya. Ini ada kelereng, jari-jarinya 0,8 harus meter. Koefisien viskositas itu yang namanya eta. Nih, seperti N panjang kakinya, eta. Satuannya Pascal kali sekon. Kecepatan fluida, kecepatan gerak kelereng. Nah, ini berarti kecepatan terminal, kecepatan maksimumnya. Yang ditanya gaya gesek yang dialami kelereng itu berapa. Oke. Jadi yang pertama, kita bisa mendapatkan rumus tentang apa? Gaya, bukan kecepatannya, berarti pakai rumus gaya Stokes. 6 eta pi RV. 6 eta pi 314 R jari-jari dibuat meter dan V-nya 2. Ini kalau kita hitung mendapatkan satuan 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton. Itulah gaya Stokes, gaya yang dialami suatu benda yang bergerak pada fluida akibat viskositas. Oke. Berikutnya mengenai tekanan.
Jadi ada alkohol dengan kerapatan 800. Kerapatan itu nama lain massa jenis. Dituangkan pada suatu wadah. Tekanan atmosfer itu P0 ya. Hitung kedalaman berapa, oke, agar tekanan di dasar 105% dari di permukaan. Tekanan di dasar sebenarnya tekanan total, yaitu P0 plus rho GH. Nah, P di dasar itu 105 P0 plus pindah menjadi min, berarti rho GH sama dengan 0,05 P0 10 pangkat 5 tadi. Rho air harus hafal adalah 1000. Rho-nya tadi ya, alkohol bukan air, 800, G-nya 10. Ini kedalamannya. Kalau kita hitung ketemulah 0,63 meter. Itulah kedalaman agar 105% dari tekanan permukaan. Oke. Atau kalau dibuat senti kali 100 ya, 63 senti. Nomor 3. Balok kayu dengan massa dicelupkan ke dalam air hingga kedalaman 75. Jika massa jenis air, hati-hati, ada massa jenis benda, ada massa jenis air 1000 ya, G-nya 9,8. Berapa percepatan bola ketika dilepas? Ini bola naik nih. Kenapa? Karena lebih ringan. Jadi gaya Archimedes-nya lebih gede dari berat bendanya. Yang ditanya percepatannya. Sigma F M kali A, hukum Newton, yaitu sigma F-nya itu F Archimedes dikurangi W, ya dong, yang positif yang searah gerak, dan F Archimedes-nya adalah rho GV, rho-nya rho zat cair, sedangkan berat benda adalah rho GV, rho-nya benda, sedangkan massa gitu. Sehingga G-nya saya coret, saya bisa mencari berapakah nilai percepatannya selisih rho dibagi rho benda kali G. Itulah percepatannya, tinggal masukin saja dapat. Yaitu rho zat cair 1000 dikurang 450, 550 kali 9,8 dibagi 40. Itu ketemu 12 meter per sekon kuadrat. Itu percepatannya. Oke. Lalu berapa waktu yang diperlukan? Ingat rumus gerak, yaitu S sama dengan, kalau tanpa kecepatan awal, setengah AT kuadrat. Sedangkan dia tadi pada kedalaman 75, itu sebagai S-nya. Jadi kalau ditanya T-nya berapa, tendang ke atas dan akar, S-nya adalah 75, yaitu 0,75 meter kali 2, 1,5 bagi 12. Ketemu 0,32 detik. Itulah percepatannya. Itu apa? Waktunya. Oke? Jadi kadang-kadang dihubungkan juga dengan gaya atau gerak ya. Sebuah gelang terbuat dari perak berada di udara 525. Berat di udara. Sekarang tercelup seluruhnya 4,75. Ini berarti zat cair. Ingat gaya Archimedes, WU min WC. Apakah gelang itu terbuat dari perak murni? Nah, berarti kita cek saja sama enggak volumenya. Akibat dicelupkan dan sesuai dengan massa jenis. Jadi volume bisa kita hitung dari dua cara. Jadi volume bisa dihitung dari gaya Archimedes, yaitu berat di udara, berat di zat cair, massa jenis air, G dan V. V-nya dapat. Lalu volume bisa juga diukur dari bendanya, massa dibagi massa jenis. Oke, massanya itu adalah berat di udara dibagi gravitasi. Ternyata sama. Karena volumenya sama, maka berarti gelang tersebut adalah murni. Tapi kalau volumenya nggak sama, berarti gelang itu tidak murni. Oke. Hati-hati, ini merupakan aplikasi dari gaya Archimedes ya. Kemudian sekeping uang logam dicelupkan pada fluida A, massa jenis 0,8, mengalami gaya angkat Fa. Sekarang dicelupkan pada fluida B, massa jenis 0,6, gaya angkatnya Fb. Berapa perbandingan kedua gaya? Kalau kita lihat antara Fa sebanding dengan massa jenis, berarti massa jenis A dibagi massa jenis B. 0,8 dibagi 0,6 berarti 4 berbanding 3. Bisa ya? Inilah contoh soal pengantar dari fluida statis ya. Dan karena sudah selesai, kalau kalian masih ingin mengulang boleh dari awal.
Dan kalau udah siap, kalian silahkan kerjakan soal latihannya, yaitu